Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Komunikasi politik yang semakin intens antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto dapat dibaca sebagai menguatnya poros nasionalis jelang Pilpres 2024. Namun, alih-alih membangun poros baru, partai-partai berbasis massa Islam justru skeptis dengan poros Islam dan beralih menjadi partai inklusif. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno secara terbuka mengatakan bahwa PAN akan menjadi partai tengah. PAN tidak menginginkan Pilpres mendatang diwarnai polarisasi politik identitas seperti pada Pilpres 2019 lalu. Mengenai poros Islam atau koalisi partai Islam, kita ketika wacana itu mengemuka kira-kira 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, kita secara tegas mengatakan bahwa PAN tidak akan ikut dalam koalisi atau poros partai Islam tersebut, karena kita sudah betul-betul merasakan dampak dan dampak negatif atau mudarat dari politik identitas, politik pembelahan tersebut. Jadi kita tidak akan ikut-ikutan. Ini yang politik yang harus kita laksanakan adalah politik kemajemukan, politik merangkul seluruh elemen bangsa. Bukan justru kita sekarang melakukan segregasi lebih lanjut. Nah ini kalau kita melakukan itu, artinya kita tidak belajar dari pengalaman kita 5 tahun yang lalu, tahun 2019 itu. Sebagai partai yang kental dengan aspirasi politik Islam sejak Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tidak tertarik dengan wacana poros Islam. Saat bertemu jajaran DPP Partai Golkar, Ketum P3 Suharso Monoarfa menyatakan bahwa partainya adalah partai terbuka. Setelah menyampaikan kesamaan-kesamaan atas kedua partai ini, kami juga ingin mengatakan bahwa setidak-tidaknya kedua partai ini adalah partai yang go public, partai yang terbuka, dan bisa dimiliki oleh siapa saja dan bisa diorkestrasi oleh siapa saja. Penjajakan politik dalam rangka mencari teman koalisi terus dilakukan partai politik. Koalisi antar partai diprediksi lebih cair karena tidak ada lagi figur dominan di Pilpres 2024. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber secara virtual. Pertama, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN. Mas Viva, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan kemudian ada juga Doni Ahmad Munir, Ketua DPP P3. Mas Doni, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terima kasih sudah hadir. Dan kemudian ada Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPP Golkar. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Oke, dan terakhir ada pengamat politik Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Assalamualaikum. Oke, narsumnya ramai sekali nih. 4 narsum untuk membahas. Kita akan bahas, di luar PDIP dan juga Gerindra. Saya akan ke Mas Viva terlebih dahulu. Ada sempat beredar wacana soal partai atau poros Islam. Dan lalu PAN mengatakan tidak akan ikut-ikutan, tidak akan bergabung jika nantinya akan ada ajakan membentuk poros Islam karena alasan disampaikan adalah kontraproduktif. Bisa Anda jelaskan mengapa? Tidakkah Anda tertarik dengan wacana pembentukan poros Islam ini? PAN mengapresiasi beberapa kawan-kawan partai politik yang melakukan ijtihad politik untuk menggerakkan menjadi poros Islam. Karena di Undang-Undang Partai Politik itu pun juga di pasal, lupa saya namanya itu, juga ada yang menyebutkan ada ciri khas yang memperbolehkan ada identitas. Tetapi bagi Partai Amanat Nasional, hal-hal yang menyangkut soal identitas yang berbasis Islam, berbasis agama, sebaiknya dihindari untuk tidak masuk pada wilayah turbulensi politik, karena itu akan mengganggu kohesivitas sosial dan membahayakan integrasi nasional. Karena jargon-jargon, simbol-simbol agama itu sangat rentan terjadinya proses destruksi sosial. Kita mengamati beberapa peristiwa politik itu menjadi catatan sejarah bagi Partai Amanat Nasional bahwa hal-hal yang menyangkut
soal pembelahan politik itu, PAN tidak mengharapkan karena itu berdasarkan kepada turbulensi berbasis agama. Kita akan mengembangkan politik dengan adu gagasan, berbicara soal kesejahteraan masyarakat, bicara soal pengembangan industrialisasi. Itu saya rasa lebih relevan untuk membawa politik ke arah yang rasional. Kalau kemudian membentuk partai poros Islam mungkin terlalu seakan menegaskan politik identitas seperti itu. Kalau PAN kemudian mengambil langkah tidak untuk bermain di wilayah itu, tidak tertarik juga untuk membentuk partai yang bergabung dalam sebuah poros Islam, bagaimana dengan P3? P3 sempat juga bertemu dengan PKS, ada silaturahmi yang terjadi, termasuk juga diakui oleh Ketua DPP PKS yang mengatakan P3 dan PKS sudah membahas sampai persoalan 2024. Bagaimana lebih jauhnya, Mas Doni? Ya, pada dasarnya setiap partai politik bebas berkoalisi dengan partai manapun. Kami punya pengalaman sejak reformasi, ada poros tengah atau poros umat ya waktu 99, ada 2004 kami dengan dengan PDIP, 2009 dengan Demokrat, 2014 kami dengan Pak Prabowo, dan terakhir kami dengan PDIP. Jadi intinya dalam negara yang demokratis seperti ini, setiap partai bebas untuk menentukan patternnya untuk berkoalisi. Jadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan P3 partai terbuka tapi berajaskan Islam, bercirikan Islam dan sah adanya negara Indonesia. Kemudian kami siap dengan siapa saja untuk berkoalisi, tapi setidaknya kami menangkap ada harapan umat. Ada harapan umat berkeinginan supaya partai Islam bisa bersatu ketika menghadapi Pilpres 2024. Nah, P3 akan menjawab harapan umat itu? Ya, harapan ini tentunya akan kami tangkap, akan kami follow up, dan kami ikhtiarkan untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan partai Islam yang ada. Tapi catatan saya, politik atau poros Islam ini jangan dikonotasikan politik identitas bahkan primordial. Tapi tetap dalam format kebangsaan, dalam format koalisi saja NKRI. Tanpa perlu melabeli koalisi itu dengan politik identitas atau identitas tertentu maksud saya. Ya, yang jelas dalam negara yang berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, tentunya partai-partai boleh koalisi, termasuk di dalamnya partai Islam, tapi formatnya format kebangsaan, format NKRI, menghadirkan gagasan, adanya kesamaan platform politik, bagaimana gagasan-gagasan perubahan ini sesuai relevan dengan kehendak rakyat, itulah kesamaan platform yang akan kita tawarkan nanti untuk melihat mewujudkan Indonesia ke depan. Jadi nilai-nilainya, Mbak, tidak simbolnya, tapi nilai-nilainya kita menjadikan sebuah kesamaan platform politik yang betul-betul adanya gagasan perubahan yang relevan dengan kebutuhan rakyat. Oke, baik. Saya akan tanya lebih jauh kepada Golkar. Kalau kemudian sepertinya isu atau wacana pembentukan poros Islam ini belum terlalu diminati, minimal di tahun 2021. Bagaimana dengan Golkar sendiri? Apakah kemudian di luar PDIP dan Gerindra, Golkar juga sudah mulai melihat ada potensi koalisi dengan partai-partai tertentu? Iya. Pada prinsipnya saya kira hampir sama ya, semua partai politik pasti sangat terbuka ya untuk melakukan koalisi antar partai ya. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa hampir sekian banyak partai politik di Indonesia itu kan jenisnya adalah jenis catch all party gitu, partai yang memang meliputi segalanya ya dengan ideologi yang mungkin saya kira garis diferensiasi antar partai politik di Indonesia tidak menunjukkan satu kesamaan yang terlalu begitu tajam gitu ya. Jadi kalau ideologisasi agama di dalam konteks politik tentu itu hak setiap partai politik, tapi bagi Partai Golkar sendiri sebagai partai yang memang berada pada partai tengah, sebagai partai nasionalis, tentu
kita dengan siapapun partai selagi memiliki platform politik yang sama, memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama untuk membangun kesejahteraan sebagaimana juga menjadi platform politik Partai Golkar, tentu kami sangat terbuka begitu untuk berkoalisi dengan siapapun. Asal tentu sebagaimana juga pada saat kunjungan Ketua Umum P3, Ketua Umum PKS, kami menekankan pentingnya untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai instrumen politik untuk dijadikan sebagai alat yang bisa saja dari berbagai pengalaman yang kita lihat bahwa potensi untuk memecah belah bangsa akan semakin kuat gitu ya dengan polarisasi politik yang tajam. Oke, baik. Mas Hanta, mendengar dari jawaban para narasumber tadi, kalau kita kaitkan dengan kalkulasi termasuk juga utak-atik poros koalisi di luar PDIP dan Gerindra, apakah sudah mulai terbaca mappingnya atau ternyata masih segitu dinamisnya sehingga apapun bisa terjadi? Tanggapan Anda, Mas Hanta? Tentu masih sangat dinamis. Kita tahu Pilpres masih 3 tahun, artinya segala kemungkinan masih mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang koalisi partai Islam atau berbasis masa Islam, ini dua tantangannya, secara elektoral dan secara kandidasi dan eleksi. Kandidasi itu proses mereka membentuk koalisi, menentukan calon. Beratnya di level sini. Ketimbang ketika nanti sudah terbentuk, kemudian berkampanye itu malah punya peluang. Pembentukannya, membentuk koalisinya, proses kandidasi calon nantinya. Terbalik dengan isu yang sedang hangat, Mega dan Prabowo, kalau mereka berkoalisi, itu sangat mungkin karena PDIP dan Gerindra bergabung sudah cukup. Kemudian mereka secara ideologi juga dekat. Tetapi dalam tahap selanjutnya, soal winning di electionnya untuk menangkan, mereka agak sulit kalau ada figur-figur baru. Berbalik dengan yang sedang dibangun wacana tentang koalisi partai Islam ini, mereka punya peluang kalau berhasil mencari kandidat yang kuat. Tapi saya agak ragu apakah ini bisa terbentuk. Sangat ragu bahkan, meskipun ada peluang tapi sangat kecil. Kenapa? Ada 3 faktor penghambat atau tantangan cukup berat. Satu ada faktor figur. Kita tahu 4 partai ini kan ada 2 partai yang secara tegas mengatakan secara formal memiliki ideologi Islam itu hanya 2 di Indonesia. Satu PKS, kedua P3. PAN dan PKB itu tidak pernah mengatakan sebagai partai Islam, meskipun mereka partai berbasis masa Islam. Nah, tantangannya masing-masing punya figur calon presiden. Semua pengen maju. Yang kedua nanti tantangannya memang mencari yang terbaik secara elektabilitas. Faktor figur ini menjadi tantangan terberat. Bahkan mereka bisa dipertemukan tanpa sengaja oleh faktor SBY misalnya di tahun 2029 yang lalu. Mereka berkumpul semua, tapi karena faktor SBY bukan karena faktor platform yang sama sebagai partai Islam. Yang kedua ada faktor ideologis. Secara ideologi kita harus agak teliti melihatnya seolah-olah ini partai Islam semua. Padahal secara spektrum ideologi, misalnya PKS dan PKB itu berjauhan. PKS itu sangat kanan-kanan, PKB itu tengah, termasuk PAN, dia main di tekanan tengah. PAN, bahkan PKB itu kadang berada di, kalau kita lihat spektrumnya kiri tengah, atau tengah kiri lah kira-kira, sangat jauh. Nah sehingga ini menjadi tantangan, kalau kita lihat dari segregasi pembilahan ideologi juga berbeda. PKB berbasis pada Islam tradisionalis, kemudian modernis seperti di Mas Viva Yoga dari PAN, itu kan berbeda. Ditambah varian baru PKS sebagai Islam urban yang berbasis di daerah perkotaan, itu juga spektrum ideologinya sulit dipertemukan sebenarnya tantangannya. Yang ketiga adalah faktor kedekatan. Kedekatannya juga susah. Kita lihat rekam jejaknya, PKB dan P3 itu di era reformasi, selama era reformasi lebih cenderung bersama partai incumbent. Kita perhatikan lebih banyak bersama partai incumbent. Beda dengan PAN dan PKS terakhir itu berada di luar pemerintahan, tapi PAN juga pasca Amin Rais itu sangat mungkin justru bergabung dengan partai nasionalis nantinya. Praksis kemungkinan ini terbentuk yang akan menjadi drivernya adalah PKS. Memang secara wacana, kalau dimainkan wacana narasi Islam ini kuat, menggelining seperti 2019 yang lalu, yang diuntungkan memang PKS. Dan itu disadari mungkin oleh PAN dan PKB. Memang tidak bergabung. Nah, dari sini sebenarnya kita juga melihat PKB itu lebih dekat dengan partai nasionalis selama ini. Dengan PDI Perjuangan itu sangat dekat rekam jejaknya, sejak era Gus Dur bahkan. Begitu juga P3 kalau kita perhatikan sejak era Mega Bintang yang lalu sangat jauh, kemudian Mega Hasim, itu juga mereka bersama. Jadi kalau kemudian ada kemungkinan bersatunya PKS, P3, PKB,
dan PAN itu ya sesuatu sejarah baru di Indonesia. Tetapi ada solusi kalau mereka ingin benar-benar berangkatnya adalah membangun kebersamaan itu platform yang bersama. Platform bersama itu punya tujuan yang sama. Ide yang digagas oleh Nasdem itu menarik. Kalau mereka membuat poros koalisi, membuat konvensi calon presiden. Nah, kalau mulainya nol semua, tidak ada calon, kemudian ide besar ada konvensi calon presiden, itu yang menarik. Oke, baik. Kita akan minta tanggapan semua para narasumber usai jeda, termasuk juga apakah kemudian akan ada konvensi yang dimaksud oleh Mas Hanta tadi sebagai sebuah terobosan. Kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Kang Aceh, saya ingin minta tanggapan Anda bahwa tadi juga ada statement kalaupun ternyata kita bicara soal utak-atik poros kemungkinan yang terjadi di koalisi 2024. Golkar dengan 85 kursi ini menarik, bisa jadi sebagai motor pembentukan poros yang baru jika ternyata tidak bergabung dengan PDIP dan Gerindra. Apa tanggapan dari Golkar? Kang Aceh, sorry, audionya? Ya, silakan diulang, Kang Aceh, jawaban Anda. Ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa ini kan masih 3 tahun lagi, tentu semua proses masih sangat dinamis ya. Tapi poin penting bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Hanya ya sebagai partai tentu kita sudah memiliki satu hasil musyawarah nasional yang memang memberikan kepada Pak Erlangga untuk dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kira hal tersebut tentu harus Golkar ya, Kang Aceh, itu sudah dikunci bahwa nama Erlangga yang akan diajukan sehingga itu menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Ya, sebagai partai yang memiliki kursi terbesar di antara sekian partai-partai yang tadi disebutkan oleh Mbak Alfi, tentu kan kita memiliki daya tawar politik yang tinggi. Karena apa? Karena itu saya kira harus menjadi bahan pertimbangan yang paling utama. Di samping bahwa kita pun juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain yang misalnya soal platform politik, ya, kesamaan pandangan dan cita-cita koalisi bersama yang mau kita bangun. Tapi intinya bahwa kalau bicara soal koalisi, tentu kita terlebih dahulu membicarakan platform politik apa yang penting untuk kita satukan sebagai instrumen perjuangan kita gitu loh. Tetapi kalau misalnya soal kandidasi yang dibilang oleh Mas Hanta, tentu saya kira Partai Golkar sebagai partai yang memiliki daya tawar politik tentu ya harus pasang ketua umumnya dong sebagai calon presiden. Kan kira-kira begitu, Pak. 85 kursi, kenapa tidak kemudian mendorong ketua umum sendiri gitu kan dengan posisi tawar yang tentu yang akan signifikan seperti itu. Oke, saya minta tanggapan dari Mas Doni. Catatan P3 punya 19 kursi dibanding partai-partai yang lain. Ini berada di urutan yang terbawah. Tapi 19 kursi dan P3 dengan mesin partai yang ada di masyarakat, bagaimana Anda melihat? Apakah kira-kira misalnya tawaran Golkar memajukan Erlangga dan diskusi lebih jauhnya, apakah itu dirasa cukup menarik atau punya pilihan koalisi yang lain? Ya, berkaitan dengan Pilpres, tentunya rakyat lebih melihat figur siapa kandidat yang akan menjadi calon presidennya. Jadi tidak serta-merta. Bagaimana P3 melihat figur Erlangga? Apakah kemudian punya potensi yang sangat besar berhadapan jika nantinya antara Gerindra dan PDIP juga akan membentuk koalisi sendiri? Jelas ini Mbak ya, ini masih 2,5 tahun lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian kita tahu bagaimana PDIP dengan Gerindra 2 kali perhelatan Pilpres berseberangan, sekarang ada tanda-tanda nyatu. Saya melihat ini bisa jadi rebound politik 99. Jadi rebound politik 99 pada Pilpres 2024 ini. Tergantung bagaimana sekarang partai-partai kan ada 4 tahap menurut saya nih. Bagaimana menyatukan tadi dengan samaan platform ya, menyatukan sama platform ini ada visi misi yang menjadi komitmen koalisi masuk pada visi misi capres. Yang kedua adalah menyatukan partai, menyepakati calonnya siapa saja. Yang ada sekarang di berbagai lembaga survei ada Prabowo, ada
Pak Anies, ada Emil, ada Ganjar, sebagainya, di koalisi poros Islam kalau terjadi, kami masih dua alternatif, bisa poros Islam, bisa gabung dengan nasionalis, gitu. Itu opsinya. Nah, contohnya begini, bisa jadi misalnya kami kalau poros Islam jadi ini, kita buat konvensi misalnya. Calon-calon yang ada, P3 ada Pak Soeharto, PKB ada Gus Ami, PKS siapa, kemudian PAN misalnya Pak Vivaya, PAN ada Pak Zul. Dari luarnya yang belum berpartai, ada Pak Emil dan Pak Anies. Dan mungkin nggak itu terjadi menurut Anda? PAN sudah pasti tidak mau kemudian ikut dalam poros-porosan yang terlabeli dengan identitas. Ini kan masih berproses, Mbak. Bisa jadi PAN berubah. Bisa juga merubah. Oke. Saya minta tanggapan dari Mas Viva. Mas Viva, gimana Mas Viva? Ada wacana ini, ide ini, akankah kemudian tereksersis lebih jauh dari PAN sendiri? Atau PAN akan punya pandangan koalisinya yang dirasa sudah akan dekat di hati? Pandangan PAN tetap, Mbak Evi, sesuai dengan platform Partai Amanat Nasional bahwa turbulensi politik tidak boleh membawa label atau simbol-simbol agama untuk masuk pada wilayah politik, karena itu akan bisa mengganggu integrasi nasional. Politik-politik aliran yang berdasarkan kepada agama nanti akan menimbulkan antitesa, perlawanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dengan pertarungan yang sangat luar biasa, dan itu aspek pada tujuan demokrasi dan pemilu juga tidak akan tercapai kalau soal itu. Jadi PAN saat ini santai saja, karena proses untuk menuju kepada testing the water, pertemuan yang ngopi-ngopi, pacaran, itu biasa saja dan nanti pasti akan berubah. Komposisinya adalah nanti pasti akan ada figur-figur yang kompeten sesuai dengan elektabilitas, hasil-hasil survei, itu yang menjadi bahan pertimbangan dari partai politik untuk menentukan pasangan calon di Pilpres. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Mas Viva. Terakhir Mas Hanta, apa tanggapan Anda bahwa kemudian tadi sepertinya Golkar sudah pasang posisi seperti itu, lalu apakah ada figur yang akan menjadi kejutan di 2024 atau Anda melihat mungkin nama-namanya ya kurang lebih yang tersurvei di 2021 ini? Asumsikan sekarang sudah ada satu poros, yaitu PDIP dan Gerindra. Seumpama terjadi apakah Mega Prabowo atau Prabowo Puan Maharani. Itu satu. Kalau ingin membentuk poros penantangnya, poros yang kuat dan dahsyat bahkan, saran saya Golkar menyiapkan, mohon maaf kalau tadi Kang Aceh sudah mengatakan sebagai capres, Pak Erlangga sebagai cawapres. Nah, partai-partai lain membuat konvensi calon presiden kuat. Entah nanti di antara nama yang 2 digit antara Anies Baswedan atau Ridwan Kamil atau Ganjar Pranowo. Saya misalkan Anies Baswedan menanglah konvensi di internal partai-partai Islam bersemasa Islam atau ditambah plus partai lain, itu pemenang capres elektabilitas tertinggi dipasangkan dengan Erlangga, itu akan menjadi bangunan poros koalisi yang kuat berhadapan dengan tergantung Kang Aceh berani atau tidak dari perjalanan ini. Ada solusi. Ini kombinasinya, Afi, saya melihat memang kemungkinan kepala daerah berpasangan dengan partai politik, orang partai dan atau menteri wakilnya. Itu sangat mungkin. Jadi yang paling kuat itu kan Anies, Ridwan Kamil atau Prabowo yang sudah ke sana, kemudian ditambah dengan tadi Ganjar Pranowo. Jadi kalau muncul itu yang akan terjadi, menurut saya akan tertarik. Baik, saya lihat semua wajah narsum saya perwakilan dari partai sudah senyum-senyum mendengarkan. Kita lihat nanti siapa yang akan berjodoh dan ijab kabul dengan siapa. Kita nantikan, katanya masih panjang 2024, tapi sepertinya pemanasan sudah dimulai di tahun ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas diskusi kita yang menarik ini, dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda, dan saya tutup diskusi kita di Prime Talk pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa, tetap jaga protokol kesehatan Anda.